Assalamualaikum. Episode spesial dari serial Korea fenomenal berjudul Kingdom ini mengangkat cerita perjalanan awal dari tragedi besar yang menimpa kerajaan Joseon. Sekali lagi, film yang tayang tanggal 23 Juli ini bukan Kingdom season ketiga ya, karena banyak yang keliru loh. Bagaimana cerita lengkap film berdurasi 90 menit ini? Tapi hati-hati ya, spoiler buat yang belum nonton. Setelah pertempuran dengan Jepang, wilayah Joseon Selatan diceritakan porak-poranda. Sementara itu, Joseon Utara bersiaga. Rakyat Jurchen di dataran Manchuria berkumpul di lembah sungai Pajeo, di bawah bendera Pajeo yang dikenal agresif dan kuat. Merasa terancam dengan pergerakan Pajewi, para jenderal Joseon mengumpulkan segelintir rakyat Jurchen lain untuk memata-matai mereka. Rakyat Jurchen yang tinggal di Joseon adalah kaum terbuang. Mereka telah tinggal selama lebih dari 100 tahun, tetapi tidak dianggap sebagai rakyat Jurchen maupun Joseon. Ashin muda tinggal di sini. Ashin muda melihat gambar di sebuah batu yang bercerita tentang mitos di sana. Seekor rusa tidak sengaja memakan tanaman berwarna ungu yang kita kenal sebagai tanaman pembangkit. Beberapa saat setelah memakannya, rusa sekarat dan berubah menjadi zombie rusa. Rusa kemudian dimakan oleh seekor harimau, dan harimau pun berubah menjadi zombie. Harimau zombie ini dipercaya orang-orang menjaga daerah tersebut, sehingga tidak ada orang yang berani masuk ke daerah terlarang itu selama kurang lebih 100 tahun. Terdapat tulisan di batu yang berbunyi, tanaman ini dapat membangkitkan orang mati, namun ada harga yang harus dibayar. Dua pengawal melintasi sebuah hutan di perbatasan Pyeongsagun. Mereka kaget saat melihat ada banyak mayat di sana. Mayat itu adalah orang-orang dari suku Jurchen, Pajewi yang dikenal agresif dan kuat. Pengawal pun khawatir karena mereka mati dibantai di kawasan Joseon. Mereka takut pasukan Pajewi membalas dendam atas pembantaian ini. Sementara itu, Ashin muda tinggal di sebuah desa miskin di perbatasan di suku Jurchen di Joseon. Ashin dimarahi ayahnya karena ketahuan telah masuk ke daerah terlarang di Pyeongsagun. Ashin berdalih dia hanya ingin mencari ginseng liar untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Ashin bercerita bahwa dia menemukan tanaman yang aneh yang bisa membangkitkan mayat. Namun ayahnya tidak mempercayainya. Di kamp militer Joseon, mayat-mayat tersebut dikumpulkan dan diinvestigasi. Ternyata mereka mati bukan karena hewan buas, melainkan oleh manusia. Pengawal khawatir jika kebenaran ini beredar, pemerintahan Joseon akan hancur oleh pasukan Pajewi. Pengawal kerajaan datang ke desa Ashin. Ternyata dia ingin memberikan informasi palsu bahwa mayat yang ditemukan di hutan tewas karena harimau. Dia ingin ayahnya Ashin menyebarkan kabar palsu tersebut ke orang-orang Pajewi. Ayah Ashin adalah mata-mata Joseon, yang sebenarnya kabar tersebut agak sulit dipercaya, karena orang-orang Pajeon adalah orang-orang yang terlatih. Hampir mustahil bisa mati semua karena seekor harimau. Ternyata pelaku pembantaian tersebut adalah salah satu pejabat militer dari Joseon. Bukti kuatnya adalah sebuah mutiara aksesoris kerajaan digenggam oleh salah satu mayat, dan itu adalah milik salah satu pejabat Joseon. Dan ternyata dia mengakuinya. Mereka membantai karena tidak terima orang Jurchen mengincar ginseng milik mereka. Ayah Ashin pergi ke Jurchen untuk menyebarkan kabar palsu, sekaligus memata-matai pergerakan pasukan Jurchen. Ibu Ashin kondisinya semakin memburuk. Ashin bergegas pergi ke hutan untuk mencari tanaman pembangkit dan sekaligus mencari tahu
cara menggunakannya. Warga dan pengawal kerajaan mencoba untuk memburu harimau mitos. Dan harimau tersebut benar adanya. Harimau bukannya takut, justru menyerang balik para warga. Warga diminta mundur dan perburuan diambil alih oleh tentara dan pasukan militer. Tiba-tiba, pasukan Pajawe muncul dan ikut menyerang harimau. Meskipun beberapa pasukan tewas, akhirnya harimau dapat dilumpuhkan. Dan mereka heran, harimau tersebut sebenarnya sudah dalam kondisi mati sejak lama. Pasukan Pajawe menanyakan keberadaan warga mereka yang tewas. Dan mereka mengancam akan membalas dendam. Saat Ashin pulang dari hutan, di perjalanan pulang, Ashin melihat seorang mayat yang tewas karena sebuah busur panas dengan bulu yang khas. Sesampainya di desa, Ashin menjumpai desanya telah dibantai oleh pasukan Pajawe. Keluarganya tewas digantung. Ashin menuju kamp militer Joseon, melaporkan kejadian yang dialaminya. Dan ternyata Ashin mendengar kabar bahwa ayahnya juga sudah tewas. Ashin meminta Joseon membalas dendam atas kematian ayahnya. Karena Ashin tahu ayahnya begitu setia kepada Joseon, bersedia menjadi mata-mata Joseon. Ashin mengatakan dia mau menjadi apapun, bahkan menjadi mata-mata atau pekerjaan lain yang lebih hina sekalipun, asalkan dendam ini dibalaskan. Kemudian, dia diantar oleh salah seorang pasukan menuju sebuah rumah. Dia diminta tinggal di rumah tersebut di sebuah kawasan Joseon. Dia menjadi pelayan dan merawat kandang babi. Dan di sela-sela pekerjaannya, dia berlatih memanah. Sesekali dia menyeberangi sungai untuk melihat dan mengamati markas Pajawe. Dia terus berlatih memanah dan berburu, sampai akhirnya Ashin menjadi dewasa. Pembawa pesan dari pemerintah pusat datang, memberitakan bahwa perjanjian damai dengan Jepang telah berakhir. Sehingga mereka meminta beberapa pasukan yang ada di wilayah ini untuk ikut menjaga wilayah selatan, yaitu di Uiju dan Kangge. Ashin diminta sekali lagi menyeberangi sungai untuk memata-matai lebih teliti terkait pergerakan Pajawe. Kali ini Ashin mendekati dan masuk ke dalam markas Pajawe. Ashin tidak sengaja masuk ke dalam sebuah rumah. Ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang yang disandra, dan dia adalah ayahnya Ashin. Kondisi ayahnya sangat menyedihkan. Bahkan ayahnya sampai meminta Ashin untuk membunuhnya. Saking tersiksanya dia karena sudah tidak punya tangan dan kaki. Akhirnya Ashin membunuh ayahnya dan membakar markas Pajawe. Di jalan, Ashin bertemu dengan rombongan pasukan militer dan pejabat Joseon. Dia melihat bulu di anak panah salah satu pejabat Joseon. Dan bulu di anak panah tersebut sama persis dengan anak panah yang membunuh pasukan Pajawe di hutan dulu. Dari situ Ashin tahu bahwa biang keladi semua kejadian ini adalah orang Joseon. Ashin menyelinap ke kediaman Komandan Chupajin dan melihat berkas penting kerajaan. Dan ternyata di dalam berkas catatan kerajaan, ayahnya Ashin dikorbankan. Dia difitnah. Mereka mengatakan ke pasukan Pajawe bahwa yang membunuh orang-orang Pajawe bukanlah harimau, melainkan ayahnya Ashin. Sampai akhirnya seluruh desa dibantai dan ayahnya disiksa. Ashin pun akhirnya tahu siapa sebenarnya musuh dia. Jadi dia ingin menghancurkan Joseon dan Pajawe. Ashin membunuh salah satu pasukan Joseon dan membuatnya menjadi zombie dengan bantuan tanaman pembangkit. Dia benar-benar menghancurkan seluruh warga Joseon dan pasukannya dengan menggunakan zombie. Setelah semuanya tewas, dia membakar zombie tersebut.
Pejabat yang menjadi biang keladi disiksa oleh Ashin. Dia potong kakinya seperti apa yang dialami ayahnya. Ashin kemudian membawanya ke desa yang dulu. Dan ternyata Ashin telah membangkitkan mayat-mayat saudaranya yang telah tewas. Dan dia berjanji kepada mereka, setelah membalaskan dendam, dia akan menemani mereka. Yang membuat kaget atau istilahnya plot twist di sini adalah, ingatkah kalian tabib yang membangkitkan raja menjadi zombie di episode pertama film Kingdom? Tabib tersebut ternyata memperoleh informasi tentang tanaman pembangkit dan cara membangkitkan mayat itu dari Ashin. Namun Ashin tidak mengatakan akibatnya. Ashin memang sengaja ingin menghancurkan Joseon pelan-pelan melalui wabah zombie itu. Ashin menghentikan beberapa pasukan Pajewi dan mencoba memanah mereka. Dan tiba-tiba film pun usai. Jadi itulah cerita film Ashin of the North. Sangat seru bukan? Ashin terlihat kuat dan cerdik. Dan ternyata dialah yang menyebabkan kekacauan di tanah Joseon yang selama ini kita lihat di film Kingdom season 1 dan 2. Film origin ini secara sempurna bisa menjadi jembatan menuju ke season 3 dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak terjawab. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel ini. Wassalamualaikum.